Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi di materi pengantar pasar modal dan portofolio. Hari ini materinya terkait dengan teknik analisis dan penilaian saham. Analisis investasi saham itu merupakan hal yang sangat penting sekali bagi para pemodal. Kenapa? Karena dengan analisis yang baik dan juga dengan analisis yang rasional, itu pemodal bisa memprediksi berapa tingkat return yang akan diperoleh nanti. Sehingga dengan adanya suatu analisis, itu bisa mengurangi resiko terkait dengan kerugian yang mungkin dialami oleh investor ataupun pemodal. Jadi, dalam proses penilaian saham itu, investor perlu mengenal terkait dengan nilai dan juga harga, value and price. Jadi yang disebut dengan nilai itu apa? Oh, ada cakupan nilai intrinsik, ada yang dikenal dengan istilah intrinsic value, dan juga harga itu diartikan juga disebut dengan harga pasar atau dikatakan market value. Jadi nilai intrinsik itu merupakan nilai nyata, nilai yang terjadi. Jadi suatu saham itu ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan. Jadi terkait dengan nilai intrinsik itu nilai yang tercermin dalam kondisi real di suatu entitas atau dikatakan dengan justified in by fact. Misalkan apa? Nilai yang tercermin langsung pada kenyataannya atau dalam praktek dalam suatu entitas itu. Misalkan terkait dengan aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas. Atau juga terkait dengan pendapatan. Kalau yang pertama tadi terkait dengan aktiva entitas, pasiva terkait dengan modal ataupun juga dengan liability yang dimiliki oleh entitas itu munculnya di laporan posisi keuangan. Sedangkan terkait dengan pendapatan, dividen, prospek perusahaan itu munculnya di mana? Munculnya ada di laporan laba rugi komprehensif. Jadi itu semua merupakan informasi yang tercermin yang muncul dalam suatu entitas atau dikatakan dengan justified by the fact. Yang kedua, terkait dengan harga pasar atau dikatakan dengan market value. Jadi, harga pasar itu suatu saat itu Anda mengalami pergerakan, perubahan. Hitungannya sangat cepat sekali, tidak hanya cukup 1 hari, berubahnya 1 kali enggak, tetapi sangat-sangat cepat sekali. Yang mempengaruhi apa? Pertama, ada permintaan dan penawaran. Permintaan terkait dengan banyaknya jumlah saham yang dipinta dan juga banyaknya jual saham yang dibeli itu juga mempengaruhi terhadap harga saham. Selain itu, terkait dengan suku bunga, kondisi perekonomian dalam suatu negara, juga kurs dan sebagainya, itu semua mempengaruhi dari harga saham, sehingga harga saham itu sangat sekali cepat berubah, tersebut dikatakan dengan berfluktuasi. Jadi ada suatu pendekatan yang difungsikan untuk bisa menganalisis dalam penilaian saham ini untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh para pemodal. Jadi pendekatan yang digunakan untuk menilai harga suatu saham itu ada namanya dengan pendekatan tradisional, yang kedua dengan pendekatan fundamental. Kita mulai dulu dari pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan tradisional. Jadi untuk bisa menganalisis surat berharga saham itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan tradisional, yaitu dengan menggunakan 2 alat analisis, yaitu dengan analisis teknikal dan juga dengan analisis fundamental. Analisis teknikal ini dasar yang digunakan untuk menganalisis itu data masa lalu dalam suatu entitas. Data masa lalu itu berupa apa? Harga saham, juga terkait dengan di sini selain harga saham itu ada volume perdagangan, indeks harga saham, baik itu indeks harga saham gabungan maupun indeks saham individu. Itu semua tercerminnya di mana? Ada di annual report, ada juga laporan yang dipublikasikan dalam suatu entitas. Jadi dengan menggunakan analisis teknikal ini bisa mempelajari kinerja dalam suatu entitas, dasarnya dari sejarah pergerakan harga saham. Jadi data masa lalu dalam suatu entitas dasar yang digunakan dalam analisis teknikal ini. Jadi dengan menggunakan data masa lalu atau historisnya dari suatu harga, itu bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana tren pergerakan harga saham dalam masa yang akan datang.
Jadi dengan menggunakan harga masa lalu itu mempunyai kemampuan difungsikan untuk memperbaiki bagaimana kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Bagaimana untuk kinerja perusahaan pada masa sekarang itu dasarnya juga dari harga masa lalu. Jadi dengan adanya harga itu bisa difungsikan untuk merefleksikan semua informasi yang ada di pasar sehingga bisa mengabaikan semua faktor penggerak yang sifatnya fundamental. Jadi asumsi yang mendasari dari analisis teknikal ini ada 3, yaitu ketergantungan sistematik dan juga ada pasar yang tidak efisien, di mana kalau pasar tidak efisien, harga itu tidak tercermin dalam informasi yang dipublikasikan dalam suatu entitas. Jadi informasi yang disajikan oleh entitas itu tidak bisa mencerminkan bagaimana kondisi harga saham. Maka dikatakan di sini untuk pasar itu tidak bisa efisien. Dan juga nilai suatu saham itu merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Jadi dari fungsi banyaknya permintaan itu mengakibatkan harga saham itu akan naik. Banyaknya penjualan itu mengakibatkan harga saham itu akan turun. Itu yang mendasari dari analisis teknikal. Jadi terkait dengan analisis teknikal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis teknikal itu data informasi yang diberikan itu dasarnya dari semua informasi yang dipublikasikan. Fokusnya apa? Ketepatan waktu. Jadi ketika informasi itu bisa dipublikasikan, misalkan terkait dengan annual report, itu waktunya juga harus sesuai dengan yang diinginkan dari para penggunanya, para pemakai laporan keuangan tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan waktunya, maka informasi itu akan sia-sia, tidak akan berguna. Maka penekanannya itu hanya pada perubahan harga terkait dengan laporan yang dipublikasikan tadi. Jadi fokusnya itu yaitu ke faktor internal melalui suatu analisis pergerakan dalam pasar ataupun dalam saham, sehingga untuk analisis teknikal di sini itu para analisnya itu cenderung untuk berkonsentrasi pada laporan jangka pendek. Karena apa? Karena digunakan untuk mendeteksi pergerakan harga itu difungsikan dari analisis teknikal ini. Jadi sasarannya itu apa? Ketepatan waktu dalam mempublikasikan semua informasi keuangan dalam entitas sehingga dapat difungsikan untuk memprediksi harga. Sehingga untuk analisis teknikal itu penekanannya itu pada bagaimana perhatian para analisis terkait dengan perubahan harga daripada suatu tingkat harga. Jadi bagaimana tren perubahan harga saham itu menjadi perhatian para analis ini. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan analisis fundamental. Kalau yang teknikal tadi kan menggunakan informasi masa lalu. Kalau yang analisis fundamental itu untuk mengetahui dasar ekonomi itu dilihatnya dari neraca, laba rugi, dan sebagainya. Jadi pergerakan harga itu dilihat dari annual report-nya. Jadi nilai intrinsik ini itu bisa diestimasi oleh pemodal. Nilai intrinsiknya itu berupa apa? Tadi yang saya sampaikan di muka, itu fungsi dari variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk bisa menghasilkan return. Fungsi dari variabel yang dikombinasikan tadi misalkan tercermin dalam laporan posisi keuangan. Ada aktiva, ada pasiva. Aktiva itu ada baik itu aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar, dan juga dari pasiva liability maupun modal dalam suatu entitas. Sehingga ketika kita bisa melihat bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan, maka kita bisa melihat bagaimana posisi keuangan pada suatu periode tersebut, dan juga dari laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain, kita bisa mengetahui bagaimana kinerja dalam suatu entitas. Jadi hasil dari estimasi nilai intrinsik itu kemudian dibandingkan dengan harga pasar, sehingga akibatnya apa? Harga pasar saham itu bisa terrefleksikan dari nilai intrinsiknya. Itu berdasarkan dari analisis fundamental. Jadi tujuannya apa untuk analisis ini? Tujuannya yaitu untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang
Apa sih sebenarnya parameter penting dari suatu kinerja keuangan itu? Lihatnya dari mana? Ya dari laporan keuangan, dari laporan posisi keuangan, neraca, perubahan ekuitas maupun dari laporan laba rugi. Terus selain itu dengan menggunakan analisis suku bunga. Itu untuk bisa menganalisis fundamental. Ada dua pendekatan fundamental yang umumnya digunakan dalam melakukan penilaian saham, yaitu dengan menggunakan price earning ratio approach maupun dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang atau dikatakan dengan present value approach. Jadi dengan menggunakan pendekatan laba atau dikatakan price earning ratio approach tadi, gitu, itu merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan oleh pemodal. Kenapa? Karena dasarnya ini hasil yang diharapkan pada perkiraan laba per saham pada masa yang akan datang. Sehingga di sini bisa diketahui berapa lama investasi saham itu akan kembali. Jadi ketika pendekatan ini digunakan, kita bisa memprediksi hasil yang diharapkan pada perkiraan laba per saham pada masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengetahui kalau kita menginginkan uang kita akan kembali sekian, itu perlu berapa lama investasi kita itu dilakukan. Jadi rumus yang digunakan untuk bisa menggunakan pendekatan laba atau price earning ratio ini dengan hasil yang diharapkan sama dengan dividen yang diharapkan per lembar saham ditambah dengan P price harga yang diharapkan pada akhir tahun dikurangi dengan P0 harga saham saat ini dibagi dengan harga saham saat ini. Jadi ada suatu contoh, misalkan di sini diasumsikan saham PT ATM itu dijual dengan harga 1.000 tiap lembar saham. Jadi 1.000 itu harga saat ini untuk saham ATM. Nah, untuk investor itu mengharapkan Rp200 dividen tunai tiap lembar saham. Jadi DIF keuntungannya nanti diharapkan Rp200 pada masa yang akan datang per lembarnya. Jadi investor itu memperkirakan saham itu akan mengalami kenaikan Rp200. Berarti harganya itu naik dari awalnya 1.000 menjadi 1.200. Jadi hasil yang diharapkan itu kapan? Berapa persen? Nah ini 200 kan tadi merupakan besarnya dividen yang diharapkan. Terus P1-nya ada kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Ya kan? Dibagi dengan 1.000. 1.000 itu merupakan P0-nya harga pertama kali. Jadi hasilnya sama dengan 40%. Jadi terkait dengan ini, analisis saham ini maksudnya apa sih sebenarnya? Maksudnya dari nilai saham yang dimaksud itu difungsikan kan untuk menemukan untuk penetapan harganya ini. Jadi pada penentuan harga ini hasil yang diharapkan itu sebesar 40%. Ada kenaikan sebesar 200 ini, maksudnya 40% dari investasi sekarang keuntungan yang didapat. Jadi return saham yang diharapkan oleh analis ini itu terkait dengan besarnya dividen yang diperoleh, yaitu harga saham pada masa yang akan datang dan juga untuk pengembalian dari sahamnya saat ini itu akan sebesar 40%. Selanjutnya dari formula 1 tadi dinaikkan. Jadi ketika dinaikkan tadi misalkan kita mengetahui berapa persen keuntungannya dari investasi yang tadi, kalau misalkan yang diharapkan keuntungannya sebesar 200. Selanjutnya yang kedua, kalau misalkan yang dicari berapa nilai sekarangnya, P0. Nilai sekarangnya itu berapa? Kalau kita mengharapkan keuntungan sebesar sekian. Jadi misalkan di sini langsung aplikasi ke contoh aja. Harga saham PT Pan Brother itu diharapkan sejumlah 1.200. Diharapkan 1.200. Jadi 1.200 ini merupakan
P1-nya. Ya. Terus pada periode akhir tahun, investor berharap bahwa dividen per lembar saham DIV-nya 200. Sehingga return saham yang diharapkan nilai saham yang wajarnya itu berapa? Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi untuk ini saham diharapkan, ini return saham yang diharapkan itu diperkirakan, maaf ini kurang ya. Ini misalkan diperkirakan sebesar 4%. Mana persennya? 4%. Ya, maaf 40 ya, kok 4%? 40%. Berapakah nilai saham? Ini berapakah nilai saham yang wajar untuk saham PT Pan Brother? Jadi di sini P0 sama dengan ini. Kenaikannya kan dividennya kan 200 DIV satunya. Ditambah yang diharapkan harga sahamnya kan 1.200. Dibagi dengan 1 plus 40%. Jadi harganya, nilai saham yang wajar saham saat ini tuh harganya 1.000. Sedangkan yang diharapkan kan 1.200. Jadi P0-nya itu 1.000. Jadi intinya untuk kasus ini, saham itu bergerak dengan harga wajar. Kenapa? Harga wajarnya 1.000. Diasumsikan kan harga yang berlaku kan 1.200, tapi kan kenyataannya harganya kan 1.000. Berarti di sini harga itu tidak merefleksikan informasi yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saja kemungkinan dikarenakan dividen yang diharapkan pada akhir tahunnya terlalu tinggi. Nilai 200 ini terlalu tinggi. Ataupun juga mungkin return yang diharapkan terlalu rendah. Maka dikatakan harga itu tidak bisa merefleksikan informasi yang benar. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini, para analis itu akan cenderung untuk bisa menjual sahamnya, sehingga mengakibatkan harga saham akan turun. Maka pada segi yang lain, apabila harga saham itu rendah, maka cenderung analis itu akan membeli saham, sehingga harga saham di pasar itu akan naik. Jadi ini kan kondisinya harganya 1.000, prediksinya 1.200 kan. Nah kalau misalkan harganya 1.200 pada saat itu, maka kan harganya 1.000 kan, prediksinya 1.200, berarti kan di sini analis itu akan cenderung menjual sahamnya. Sehingga begitu harga saham itu akan turun menjadi 1.000. Atau kebalikannya, mereka akan cenderung beli saham sehingga harga saham itu akan naik. Jadi, untuk bisa menentukan apakah harga saham itu wajar atau tidak, mereka mempertimbangkan harga saham selama beberapa periode. Jadi dari formula 2 ini kemudian dikembangkan masuk ke formula selanjutnya. Lihat nih formula 3. Jadi untuk formula 3 ini, kalau formula 2 tadi kan, itu kan mengasumsikan bahwa berlaku untuk seluruh periode yang bersangkutan. Dan dapat juga bisa difungsikan untuk memprediksi harga saham yang wajar kan. Harga sahamnya wajar kan tadi 1.000 prediksinya. Nah, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya di sini, misalkan kasus selanjutnya, misalkan analis saham itu akan menentukan harga saham pada periode kedua. Akan memprediksikan harga saham pada periode kedua dan tahun kedua. Maka para analis itu akan memakai formula 3. Jadi di sini harga saham yang diharapkan pada tahun kedua itu P2 ya ini ya. Berarti ini bukan P1, kan menentukan harga saham pada periode kedua P2. Terus dasarnya dari menggunakan P1. Aduh, masalah.
Oke. Jadi, misalkan diasumsikan investor itu mengharapkan dividen per lembar saham PT ATM 340. Dividen yang diharapkan DIV kan? DIV yang diharapkan 340 pada tahun kedua, maka DIV 2 di sini. Ditambah return yang diharapkan diperkirakan sekitar 40% R-nya returnnya. Terus harga untuk periode tahun ketiga yang diharapkan itu sebesar 1.340 tahun ketiga, tahun berikutnya. Jadi di sini P2-nya berapa? Harga saham PT ATM tahun kedua akan dihitung sebagai berikut. Ini P2 aja biar lebih gampang, kan tahun kedua. Jadi di sini P2 sama dengan ini. Kok bisa? Coba kita hitung kalkulator, benar nggak sih? Ini kan 340 tambah 340 ditambah 1.340. Hasilnya 1680 dibagi 1,4. Maaf, 1,4. Hasilnya 1.200. Jadi harga untuk tahun kedua P2-nya itu sebesar 1.200. Nih. Maksudnya apa itu? Jadi analis itu menilai saham yang biasa berkenaan dengan informasi yang diterima. Jadi harga saham PT ATM itu untuk tahun keduanya 1.200. Sedangkan tahun ketiganya sebesar 1.340. Berarti diharapkan di sini kan biar harganya bisa naik sekian. Berarti analis itu cenderung untuk membeli saham mumpung harganya masih 1.200. Agar nanti di tahun berikutnya bisa memperoleh keuntungan. Oke, ini formula 2 udah. Jadi formula 1 tadi difungsikan untuk menilai saham biasa. Jadi analis itu akan mengganti P1 atau formula 2 ke dalam formula 3 untuk bisa menambah ke formula 4. Nih, formula 4-nya. Jadi kan yang pertama tadi kan mencari yang namanya hasil yang diharapkan tadi kan. Formula 2-nya mencari V0. V0-nya DIV1 plus P1 dibagi dengan 1 plus R. Return yang diharapkan. Jadi nilai saham biasa itu dihitung dengan formula 1 atau formula 3. Caranya ini. Jadi P0 ini kan 200 tadi berupa keuntungan yang diharapkan kan 200 kenaikan dari harga sahamnya tadi. Harganya 1.000, tiap lembar investor mengharapkan 200 untuk dividennya, DIV-nya dibagi dengan 1 plus R. Return yang diharapkannya itu besarnya berapa? 40%. 40% 1,4 ditambah DIV 2-nya tadi 340 kan? Dividen per lembar saham dari PT ATM menjadi 340 ditambah harganya 1.340 dibagi 1 plus R kuadrat sama dengan 1.000. Jadi harga yang berlaku untuk saham biasa itu sebesar Rp1.000. Rp1.000. Ini ya. Sebagaimana dihitung dalam formula 1 tadi. Jadi asumsinya di sini harga itu tidak merefleksikan informasi yang benar. Kemungkinan dari dividen yang diharapkan itu terlalu tinggi ataupun juga return yang diharapkan tadi terlalu rendah. Jadi harga itu tidak bisa merefleksikan informasi harga yang benar. Karena kalau analis saham itu akan order jual kan? Berarti cenderung harga saham itu akan turun. Tapi kalau beli, itu cenderung harga itu akan naik. Jadi formula tadi dihubungkan dengan besarnya dividennya. Ini, kalau misalkan dihubungkan dengan dividen untuk 2 tahun, berarti kan dividennya DIV 2
DIV3, DIVN, dan juga harganya pada periode ke N. Terus selanjutnya dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang atau dikatakan dengan present value. Nilai saham sama dengan kapitalisasi dari besarnya pendapatan. Nilai sekarang itu sama dengan nilai sekarang dari arus kas pada masa yang akan datang. Nilai sekarang dari arus kas pada masa yang akan datang itu diharapkan oleh para investor, keuntungannya dari hasil investasi. Jadi terkait dengan hal ini rumus yang digunakan V itu value nilai. Nilai sama dengan total atau sigma cash flow dibagi dengan 1 plus KK tingkat return yang diharapkan. Nih rumusnya. Selanjutnya yang kedua dengan model pertumbuhan tetap. Jadi model jenis ini mengasumsikan bahwa untuk pertumbuhan laba itu pertumbuhannya tetap dari tahun ke tahun. Jadi laba yang termasuk dengan laba ini apa? Laba itu ada jumlah dividen yang dihasilkan dari kinerja suatu entitas, besarnya laba yang akan dibagi kepada pemegang saham disebut dengan dividen. Ditambah dengan yang namanya capital gain. Capital gain itu didapat dari mana? Harga saat ini dikurangi harga sebelumnya, P1 dikurangi dengan P0-nya. Jadi dengan adanya kenaikan laba, maka akan mengakibatkan meningkat pada tingkat yang konstan. Maka disebut model ini disebut dengan model pertumbuhan tetap. E sama dengan E0 plus I plus G. Jadi E0 plus 1 plus grow. Grow itu pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu sama dengan tetap. E2 diturunkan E1 1 plus G sama dengan E0 1 plus G 1 plus G. Jadi hanya turunannya yang ditambahkan. Begitu seterusnya. Itu dengan pertumbuhan tetap. Selanjutnya ini masuk ke formula ke-6. Oke, selanjutnya apa sih sebenarnya kelemahan dari model pertumbuhan tetap? Jadi dalam model pertumbuhan tetap atau the constant growth model itu terjadinya kesalahan analis saham yang tidak dapat secara mudah dideteksi pada saat mengestimasi return saham di pasar modal. Jadi ada kemungkinan dari analis saham itu melakukan kesalahan. Kesalahannya terkait dengan return. Return itu tidak bisa diprediksi. Sebagaimana yang dikasih contoh di depan tadi. Jadi misalkan masih kaitan dengan soal sebelumnya, tapi di sini nggak ada ya. Di PT ATM memperoleh laba sebesar 200 pada tahun pertama. Tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan 10%. Jadi selama periode mendatang, dalam waktu kurun yang tidak terbatas, maka diasumsikan bahwa investor itu akan mengharap return 40%. Maka harga saham sekarang 1.250. Maka yang wajar berapa harga sahamnya? Nah, ketemunya ketika kita menggunakan rumus ini, P0 sama dengan E0 1 plus G bagi RG itu 1.200. Maka harga saham sekarang kan tadi 1.250. Sedangkan P0-nya yaitu 1.200. Maka cenderung untuk analis saham kan harusnya menjual saham kan? Karena harga sahamnya kan turun. Harga saham wajar karena 1.200. Terus harga saham harga saham wajarnya 1.250. Sedangkan harga saham wajar kan 1.200. Maka cenderung kan untuk analis saham itu harus menjual sahamnya. Kenapa? Karena kalau segera menjual sahamnya itu kan dapat keuntungan. Keuntungannya sebesar Rp50 tadi. Dan juga kalau sudah menjual sahamnya itu kan tadi kecenderungannya akan mengurangi atau menurunkan dari harga saham menjadi 1.200. Maka di sini
kan ada kesalahan analisis kan di sini. Jadi returnnya tidak bisa diprediksi dari analisis tersebut. Dan juga yang kedua, terkait dengan kesalahan tadi, tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan pada tingkat pertumbuhan secara konstan. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari pergerakan harga saham di sini. Jadi kenyataannya tingkat pertumbuhan perusahaan itu bervariasi dari tahun ke tahun, mengikuti bagaimana terutama kinerja perusahaan dan bagaimana kondisi perekonomian dalam suatu negara. Dan juga kesalahan dari tingkat pertumbuhan growth-nya itu bisa direfleksikan pada return. Kenapa? Karena return itu dihitung dari variabel pertumbuhan saja. Sedangkan formula untuk R return-nya itu kan ini tadi rumusnya. Jadi tidak sinkron memang. Tidak sinkronnya karena dari rumusnya G, grow-nya kan 1 plus G. Sedangkan untuk return-nya itu ditulis dengan R sama dengan N0, 1 plus G dibanding dengan harga prediksinya pada sebelumnya P0-nya. Padahal return-nya kan yang kita harapkan pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan antara perkiraan harga saham dengan harga saham saat ini itu muncul dari estimasi laba ataupun juga dari dividen yang kurang tepat. Maka terkait dengan laba tersebut, laba digunakan untuk bisa menganalisis harga saham. Jadi semakin besar atau semakin banyak laba yang diperoleh dari suatu entitas, akibatnya apa? Dividennya juga akan semakin banyak kan? Sehingga akibatnya apa? Harga saham akan naik. Oke, yang kedua dengan model tanpa pertumbuhan Z0 grow model. Jadi yang model ini diasumsikan bahwa laba perusahaan tiap tahun itu sama. Laba perusahaan tiap tahun itu sama. Jadi ada capital gain dari tahun ke tahun. Capital gain kan selisih antara harga beli dengan harga jual, selisih lebihnya. Jadi pada beberapa kasus itu akibatnya apa? Ada pertumbuhan laba. Jadi jika D1V, DIF atau dividen yang diperoleh pada tahun ke-0 ini sama dengan dividen pada tahun pertama, dividen pada tahun kedua, dan yang akan datang. Karena apa? Kan tanpa pertumbuhan. Ini udah flat aja. Sebagai contoh, ini ATM perusahaan pertumbuhan 0. Dividennya 300. Berarti dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, selanjutnya dividennya sama. Returnnya 25%. Harga saham di pasar modal adalah 1.200. Nilai saham yang benarnya berapa? Ini pakai rumus ini, P0-nya itu berapa sih sebenarnya? Nah ini dividennya kan 300 dibagi dengan returnnya 25%, 0,25, jadi 1.200 itu untuk harga yang sebenarnya. Harga saham sebenarnya 1.200. Harga saham di pasar modal kan sama 1.200 kan ini. Jadi kesimpulannya analisis bahwa harga saham itu adalah wajar. Kenapa? Karena harga P0 sama dengan harga saham saat ini. Harga saham sebenarnya ini sama dengan harga saham di pasar modal. Oke, lanjut slide 17. Pertumbuhannya yaitu multiple growth model. Jadi dengan multiple growth model itu ada dua atau lebih di tingkat pertumbuhan dividen. Jadi kemungkinan suatu keputusan itu bisa disimpulkan. Pertama, jika nilai intrinsik itu lebih besar dari harga perolehan harga pasar sekarang, maka dikatakan aktiva atau saham itu dinyatakan under value atau dibeli atau ditahan di bawah harganya, di bawah penilaiannya, di bawah nilai wajarnya. Jadi jika nilai intrinsik itu lebih besar dari harga pasar sekarang, maka aktiva atau saham itu dinyatakan under value dan seharusnya dibeli atau ditahan kalau sudah dimiliki. Kenapa? Jadi nilai intrinsiknya kan lebih besar dari harga pasar. Berarti kan harga pasar misalkan 1.300.
nilai intrinsiknya 1.500. Jadi kalau Aktiva itu dijual, maka tidak akan menghasilkan keuntungan. Nah, kalau Anda punya investasi, masih punya uang tunai, punya uang yang bisa digunakan untuk membeli, ya beli lagi aja. Kenapa? Karena saat ini ya waktunya untuk membeli, bukan untuk menjual. Karena kalau menjual tidak akan memperoleh capital gain, karena ini under value, nilainya di bawah dari harga pasar sekarang. Harga pasar nilainya lebih rendah daripada dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, jika nilai intrinsik itu lebih kecil dari harga pasar sekarang, nilai intrinsiknya lebih kecil, Aktiva atau saham dinyatakan over value dan seharusnya dihindari membeli. Nah, di sini kalau dikatakan nilai intrinsiknya itu lebih kecil, berarti harga pasarnya kan lebih tinggi. Sebaiknya Anda menjual, jangan membeli. Karena kalau membeli harganya itu akan tinggi, melambung tinggi. Tapi kalau Anda menjual, Anda akan memperoleh capital gain, akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, jika nilai intrinsiknya itu sama dengan harga pasar, maka di sini dikatakan itu nilainya nilai wajar. Aktiva atau saham tersebut dinilai secara benar atau correct value. Jadi Anda bisa membeli, bisa menjual pada kondisi yang ketiga ini. Oke, selanjutnya yang pertama kan tadi pendekatan tradisional, yang kedua dengan pendekatan portofolio modern. Jadi dengan menggunakan pendekatan portofolio itu lebih meningkatkan pada aspek psikologis dari bursa. Jadi asumsi yang digunakan di sini menggunakan asumsi hipotesis bursa, yaitu hipotesis pasar efisien pada pembahasan setelahnya nanti. Jadi kalau dikatakan pasar efisien itu semua informasi yang tersaji yang ada di bursa itu bisa merefleksikan dari harga saat ini. Jadi harga sahamnya terefleksikan secara menyeluruh pada seluruh informasi yang ada. Jadi tidak ada informasi yang ditutup-tutupi, semua bebas dipublikasikan. Jadi semua bisa mengakses, semua bisa menggunakan. Nol cost, tidak ada biaya. Jadi terlepas dari pendekatan fundamental, mana yang akan digunakan? Jika seorang pemodal atau analis itu ingin menggunakan pendekatan analisis secara cermat, maka dia memerlukan kerangka kerja atau dikatakan dengan framework. Nah, kerangka kerja tersebut itu merupakan analisis yang dilakukan secara sistematik. Jadi, untuk tahapan analistik itu ada ekonomi, industri maupun perusahaan. Jadi, kalau economics itu dilihat dari bagaimana sih prospek bisnis dari suatu perusahaan itu. Kalau misalkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu rendah, maka tingkat laba yang dicapai itu juga rendah. Kenapa? Karena kalau ekonominya rendah, maksudnya di sini daya beli masyarakat itu turun, otomatis kan dari omset perusahaannya juga akan turun. Kalau omset perusahaan turun, otomatis kan juga labanya juga rendah. Jadi kondisi lingkungan ekonomi yang sehat itu bisa mendukung perkembangan dalam suatu perusahaan. Nah, ini bisa Anda lihat pada kondisi saat ini, pada kondisi pandemi saat ini. Ini bagaimana untuk kinerja dari berbagai banyak sektor? Melemah semua. Sektor apapun ini kondisinya lagi tidak kondusif. Ekonomi di Indonesia saat ini melemah. Akibatnya banyak juga yang tidak mencapai target terkait dengan profitnya. Jadi lingkungan ekonomi itu juga mempengaruhi pada kondisi perusahaan. Maka untuk analisis ekonomi itu banyak sekali variabelnya yang bersifat makro. Itu terkait dengan pendapatan nasional, kebijakan moneter, tingkat bunga, itu mempengaruhi analisis ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua menggunakan analisis industri. Jadi dari internal perusahaan. Ini terkait dengan bagaimana sih kekuatan maupun kelemahan dari suatu entitas. Dalam analisis industri ini diketahui ada kelemahan dan kekuatan jenis industri perusahaan. Jadi pengetahuan yang memadai mengenai sektor dalam suatu entitas itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi yang perlu dipertimbangkan pemodal pada saat ini misalkan terkait dengan penjualan, profitabilitas perusahaan, industri, pemerintahan itu harus
pertimbangkan terkait di analisis industri. Selanjutnya terkait di analisis perusahaan. Jadi pada analisis ini difungsikan untuk mengetahui bagaimana kinerja dalam suatu entitas. Untuk investor itu sangat perlu sekali informasi terkait perusahaan. Untuk apa? Untuk keputusan investasi. Jadi terkait dengan informasi internal, informasi eksternal, informasi tentang annual report suatu perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan, tingkat solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, itu sangat diperlukan sekali oleh investor. Jadi informasi itu berupa terkait dengan nanti bisa ekspektasi. Bagaimana sih informasi, bagaimana perusahaan pada saat ini, progresnya seperti apa, sehingga bisa membuat proyeksi keuangan, bisa menggunakan forecastingnya. Jadi kebutuhan informasi dari suatu penanam modal atau investor itu didasarkan pertimbangan bahwa harga saham itu ditentukan oleh kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan pada masa lalu itu difungsikan untuk memprediksi untuk perolehan profit atau memprediksi bagaimana kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Itu dasar dari analisis perusahaan. Jadi pada materi kita kali ini terkait dengan teknik analisis dan penilaian investasi saham, itu kan kita sudah mendiskusikan bagaimana sih kita bisa menganalisis. Kita bisa mengetahui bagaimana harga wajar saham. Jadi untuk bisa mencapai hal tersebut, seorang analis itu harus bisa menggunakan beberapa model. Tetapi dari beberapa model yang sudah dimiliki oleh analis tadi, banyak sekali juga kelemahan dan keterbatasan. Namanya juga analis itu juga manusia. Jadi analis itu menggunakan salah satu model sesuai dengan kondisi pasar. Tetapi dalam kondisi misalkan di pasar efisien, kan harga pasar itu terefleksi dari informasi yang disajikan kan kalau pasar efisien. Jadi harga yang ada di pasar dan harga yang dianalisis itu adalah sama. Kenapa? Karena harga saham itu merefleksikan kondisi di pasar modal itu kalau pasar efisien. Analisis saham itu mempunyai fungsi utama. Fungsinya untuk apa? Mengidentifikasi harga saham yang tidak wajar. Maka tujuannya pemodal itu bisa tertarik, bisa berinvestasi, bisa berminat terhadap saham suatu entitas. Jadi sebagai seorang analisis saham itu menganjurkan, biasanya akan merekom pada entitas tertentu, merekomendasikan permintaan dan penawaran saham sesuai dengan harapan dari investor. Sebagai pemodal, sebagai investor itu bisa menanam saham, bisa menanam modal sesuai dengan kondisi pasar modal. Jadi untuk analis saham ini punya fungsi untuk apa? Membuat penanam modal itu bisa menginvestasikan uangnya di bursa dalam jumlah yang wajar dengan kondisi harga yang wajar. Oke, untuk materi kita terkait teknik analisis sudah, kesimpulannya juga sudah. Di akhir sesi di sini ada ilustrasi, ada soal-soal. Ini nanti coba Anda kerjakan ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Mungkin mudah-mudahan terkait dengan materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan mudah-mudahan bisa Anda pahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.